Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tarakanita Foundation is one of the foundations engaged in the field of education in Indonesia. Tarakanita School started in Bengkulu on August 10, 1929, founded by the Sister of Saint Carolus Borromeus from the Netherlands. At present, the Tarakanita Foundation, which has 58 schools spread across Indonesia at Bengkulu, Lahat, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Central Java, Surabaya, consists of kindergartens, junior high schools, senior high schools, and vocational high schools. In the spirit of Saint Carolus Borromeus and Mother Elizabeth Gruders, the foundation organizes public and vocational schools as a form of real involvement to participate in efforts to educate the nation's youngest generation by helping them to evolve into a whole person and to become a complete individual. So they will have a deep faith, unconditional love and compassion for the poor, the marginalized, those with difficulties of life and suffering. Respect for human dignity, sincerity and willingness to sacrifice in serving others, thoughtfulness and rigidity in responding to challenges of new era, perseverance and patience to move forward and develop. These all are the core value of Tarakanita School. Teach the students not to be smart in academically and non-academically, but also how to make their feeling and care to the environment. That we always say KPKC or character education and environmental insight, so the student can develop various moral, good behavior either physically, mentally or socially. That we have good behavior such as greet the student while they enter the school by shaking hands each other. How to engage the student to have a green lifestyle as we promote the people that we are green school concept. Many achievements have been achieved by Tarakanita, including national and international achievements of the Tarakanita Girls Schools Matching Band, Pioneer School of Homemade Basic Users, Compactness and Alumni Collaboration that we got the appreciate from Muri Ricard, and we also got involvement in the national and international science Olympiad schools of environmental pioneers and activities through planting libi trees at Gembong Balaraja, planting the mangrove at Kronjo Tangerang, clean beach activity, and become Adiwiyata school programs. We are proud of our foundation, which has contributed a lot to educate the nation's children and believes that our students have a whole personality and have a strong and loving environment. One heart, one spirit. We are Tarakanita Foundation. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung dalam pertemuan orang tua murid kelas 1. Perkenalkan, saya Bu Anggun yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, doa pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan, kemudian sambutan kepala sekolah, kemudian dilanjutkan informasi dari sekolah,
kemudian lain-lain dan penutup. Bapak Ibu, marilah kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Reni. Kepada Ibu Reni kami persilahkan. Terima kasih Bu Anggun. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih kami haturkan kepadamu karena kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan sesama orang tua murid dalam virtual ini. Tuhan berkatilah kami sepanjang kegiatan hari ini dan pada pagi hari ini kami juga memohon berkat-Mu untuk kegiatan yang kami selenggarakan untuk mengetahui tentang Tarakanita. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anggun. Terima kasih kepada Bu Reni yang sudah berkenan memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan. Mari Bapak Ibu mengepalkan tangan kanan ke dada sebelah kiri untuk menyanyikan Mars Yayasan Tarakanita.
Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Sujanti, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Anggun. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru. Selamat pagi, berkah dalam. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk melayani sesama dan berkarya. Terlebih Bapak Ibu, kita pagi hari ini dapat mengikuti Zoom untuk merencanakan serta mendiskusikan apa saja yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan untuk mendukung proses pembelajaran supaya lebih efektif dan juga pembelajaran yang secara kreatif dan inovatif. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan orang tua dan Bapak Ibu guru semua dapat terwujud. Tentunya Bapak Ibu guru berusaha mendesain pembelajaran yang menarik serta inovatif. Namun karena kondisi setiap siswa tidak sama, maka kami dalam mengambil keputusan tetap mempertimbangkan semua kondisi siswa. Mengapa? Supaya semua siswa dapat terlayani dengan baik sesuai dengan kondisinya saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu, besar harapan kami untuk kerjasamanya saling melengkapi dan juga memberikan masukan ataupun solusi pada kegiatan PJJ yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan selama pandemi ini. Semoga situasi menjadi lebih baik sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar tatap muka di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, kami sekolah mohon dukungan dan kerjasamanya supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Sekian sambutan saya. Selamat berproses untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dalam sambutan hari ini. Sekali lagi, terima kasih, berkah dalam. Waktu saya kembalikan kepada Bu Anggun. Terima kasih kepada Ibu Sri Sujanti atas sambutannya. Semoga semakin menguatkan kita dalam mendampingi putra-putri berproses di SD Tara Kanita. Selanjutnya, informasi dari sekolah. Yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana. Kepada Ibu Reni, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anggun. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Salam sehat, salam hormat saya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang kurikulum di SD Tara Kanita, kemudian syarat kenaikan kelas, e-book, dan sarana prasarana. Yang pertama, tentang kurikulum SD Tara Kanita. Kurikulum SD Tara Kanita mengacu pada kurikulum nasional. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang dikemas oleh Bapak Ibu guru, ini memuat keterampilan abad 21, memuat nilai-nilai karakter Tara Kanita, CC5+ dan KPKC. Ini ada bersyukur, memperjuangkan kehidupan, berdaya juang, memiliki kreativitas, rela berbagi, dan membangun persaudaraan sejati, serta perdamaian dan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dalam kegiatan belajar mengajar akan dilakukan penilaian 3 aspek.
kognitif, psikomotorik, dan afektif. Bapak Ibu, untuk awal semester ini kita belajar mengajarnya masih PJJ karena kita masih PPKM, maka nanti PJJ akan dilaksanakan secara online ya. Peserta didik membutuhkan ruang kreatif. Kreatif singkatan dari kolaboratif, relevan, eksploratif, adaptif, tangible, inovatif, dan futuristik. Untuk memfasilitasi hal di atas, maka dalam kegiatan pembelajaran dilakukan 3 hari tatap muka, ini maksudnya menyampaikan teori, dan 2 hari aktivitas. Aktivitasnya melaksanakan apa yang didapat dari teori itu. Ada prakteknya. Ini akan dikemas oleh Bapak Ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada masa pandemi ini, Yayasan Tarakanita Pusat itu mengajak kita semua untuk berproses supaya kegiatan PJJ anak-anak ini lebih bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi tidak hanya sekedar mengenal isi buku saja, tetapi kita diajak untuk anak-anak ini bisa kreatif, eksploratif, kolaboratif, dan relevan, sehingga nanti bisa berguna untuk kehidupannya. Seperti itu. PKT, Pendidikan Karakter Tarakanita, sungguh bisa dilaksanakan dan dibiasakan agar menjadi karakter baik bagi anak-anak. Bapak Ibu, di sekolah Tarakanita ada pendidikan karakter Tarakanita, ada buku panduannya juga. Namun bukan berarti hanya sebatas di buku panduan. Buku panduan ini untuk menyampaikan materi, kemudian kita sebagai orang dewasa, kami Bapak Ibu guru di sekolah dan orang tua di rumah diharapkan mampu bisa membiasakan apa yang ingin dicita-citakan oleh Tarakanita. Jadi karakter itu bisa terbentuk kalau dibiasakan setiap hari. Jadi kami mohon bantuannya supaya nanti anak-anak juga memiliki kepribadian yang bagus melalui PKT ini. Ini banyak testimoni dari orang tua murid, adanya PKT di Tarakanita ini, pendidikan karakter di Tarakanita ini membantu anak-anak karakternya menjadi lebih baik, anak-anak lebih disiplin, kemudian jujur, dan sebagainya. Yang kedua, kriteria kenaikan kelas. Memiliki kepribadian, sikap, tutur kata, dan perilaku baik. Paling banyak terdapat 3 mata pelajaran yang nilainya tidak tuntas atau di bawah nilai KKM. Tidak ada nilai mati. Nilai mati adalah nilai di bawah 60. Nilai rata-rata semester gasal dan genap minimal sama dengan rata-rata KKM. Jumlah kehadiran minimal 90% dari hari efektif dalam setiap tahun pelajaran. Yang ketiga, e-book Tarakanita. Mulai tahun pelajaran 2021-2022 secara nasional Tarakanita diluncurkan e-book yang disusun oleh Bapak Ibu guru Tarakanita. E-book Tarakanita saat ini hanya untuk siswa Tarakanita. Maka dari itu tidak diperkenankan membagi link kepada pihak lain. E-book dapat diperoleh dengan link yang dibagi oleh wali kelas. Mohon yang sudah mendapat link langsung mendownload kemudian disimpan. Link akan kadaluarsa pada tanggal 31 Agustus 2021. Bapak Ibu, untuk buku yang digunakan
oleh anak-anak itu e-book, maka mohon nanti bila sudah mendapat link segera di-download dan boleh di-print karena sekolah tidak akan memberi bentuk fisik. Seperti itu. Yang ketiga, sarana prasarana. Maaf, yang keempat, sarana prasarana. Di masa pandemi, sejak awal pandemi itu sekolah sudah menyiapkan termogan, kemudian memasang banyak wastafel yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Ini di setiap tempat ada, di setiap depan kelas. Kemudian hand sanitizer juga terpasang di kelas-kelas, di ruang-ruangan lain. Kemudian disinfektan. Ruang kelas dan lainnya selalu disterilkan, meskipun anak-anak PJJ belajar dari rumah, sekolah tetap disterilkan, sehingga besok seandainya PPKM sudah diberhentikan, kemudian kondisi sudah normal, PTM sudah diizinkan, kita siap belajar, sekolah sudah bersih dan selalu bersih. Begitu dari saya, waktu saya kembalikan kepada Bu Anggun. Terima kasih kepada Bu Reni atas informasi yang sudah diberikan. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan ke kolom chat pada Zoom meeting pagi ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas. Kepada Bapak Tata kami persilahkan. Terima kasih Bu Anggun. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid siswa kelas 1. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak lama ini, memang secara khusus kami sekolah mengundang orang tua murid untuk menerima beberapa penjelasan. Nah, untuk saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengembangan bagi para siswa. Bapak Ibu, pada awal kita masuk, pada waktu kita mengadakan MPLS hari pertama secara bersama-sama, sudah kami sampaikan bahwa cita-cita yang akan kita capai untuk para siswa itu adalah terbentuknya pribadi peserta didik yang utuh, berkarakter, berkompetensi tinggi, serta menjadikan lingkungan hidup semakin sehat dan asri. Itu cita-cita kita. Dan kemarin sudah kami sampaikan bahwa pribadi utuh yang kita cita-citakan itu seperti apa. Kalau kita jelaskan, saya ulangi lagi. Yang pertama, berwatak baik. Siswa yang lulus dari SD Tarakanita harus mempunyai watak yang baik. Mempunyai iman atau beriman. Juga jujur. Mempunyai sikap adil. Cerdas. Mandiri dalam bertindak. Tidak tergantung pada orang lain. Kreatif, terampil, dan yang utama di sini berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan yang digerakkan oleh kasih Allah yang berbela rasa terhadap sesama sehingga mempunyai rasa empati. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai hal itu selain melalui pembiasaan pendidikan karakter Tarakanita, kami kemas dalam 2 wadah. Wadah yang pertama adalah pengembangan secara akademik,
melalui pembelajaran di kelas. Supaya anak-anak ini secara intelektual cerdas. Tetapi Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan intelektualnya saja. Karena ternyata saya baca kalau seseorang itu hanya mengandalkan intelektualnya dalam kehidupan ini hanya menyumbang 20% untuk kesuksesan hidup. Maka SD Tarakanita tidak hanya ingin seperti itu, tetapi anak-anak ya harapannya nanti sukses di dalam hidupnya. Maka dilengkapi dengan pengembangan yang lain melalui wadah kegiatan ekstrakurikuler. Hanya saja Bapak Ibu, untuk masa pandemi ini baru sekedar informasi. Mengapa? Karena ekstrakurikuler yang sudah kita sediakan untuk pengembangan para siswa belum bisa kita laksanakan karena kita harus prokes. Nah, untuk kegiatan yang mewadahi ini ya diharapkan bisa sungguh mengembangkan bakat, minat, kemampuan-kemampuan lain selain di bidang akademik. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak ditentukan dari pengetahuannya saja, tidak hanya ditentukan dari intelektualnya saja. Kalau Bapak Ibu melihat orang-orang sukses, oh, artis itu pintar menyanyi, artis itu pintar melawak, Bapak ini sukses menjadi seorang kontraktor, dan sebagainya. Nah, ini kan tidak hanya mengandalkan dari segi intelektual. Maka dari segi kemampuan yang lain, SD Tarakanita mewadahinya. Supaya para siswa ini berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini. Next, ya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah pengembangan peserta didik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan diri. Nah, bukti yang bisa kita lihat Bapak Ibu, kami selalu mengagendakan diadakan aktualisasi kemampuan para siswa lewat pentas seni, lewat sains lomba sains yang kemudian hasilnya juga dipamerkan dan orang tua bisa melihat bahwa anak-anak ini sebetulnya luar biasa. Maka untuk mewadahi itu memang perlu dikembangkan hal-hal yang positif. Semua segi kehidupannya, semua hal yang berkaitan dengan kemampuannya dikembangkan. Maka, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, jangan sungkan-sungkan untuk selalu koordinasi kepada sekolah, menginformasikan semua masukan, semua saran, kalau itu memang untuk kemajuan peserta didik, ini kami akan sangat terbuka. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ekstrakurikuler yang ada di SD Tarakanita cukup lengkap supaya para siswa memang terwadahi. Oh, anak saya itu pintar basket, mau saya ikutkan. Kemudian anak saya supaya rohaninya bagus, maka harus ikut bina rohani, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi untuk saat ini, ya terlebih semester 1 ini, kita baru melaksanakan pramuka dan bahasa Inggris yang akan dimasukkan dalam pembelajaran. Sedangkan yang lain-lain, semoga nanti semester 2 ini sudah bisa dilaksanakan. Pandemi selesai, kita beraktivitas secara normal. Ini, next. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah pembelajaran di luar kelas. Tapi ini juga masih informasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita belum bisa melaksanakan. Tetapi tahun-tahun yang lalu,
sebelum pandemi kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan ternyata pembelajaran di luar kelas ini juga memupuk, menumbuhkan, meningkatkan sikap dan watak serta karakter para siswa. Tidak hanya intelektualnya saja, tetapi sikap-sikap yang lain ternyata terbentuk dalam kegiatan ini. Saling menghargai, saling menghormati, kerjasama, cinta lingkungan. Ternyata ini terbentuk di situ. Maka pembelajaran di luar kelas ini sungguh untuk menyempurnakan apa yang diperoleh siswa di kelas, sehingga mereka betul-betul mengalami dan mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga antara teori dan yang terjadi dalam hidup sehari-hari ini tidak terputus. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan program kami untuk siswa-siswi kita kelas 1, itu ada 2 kali, ya. Dan nanti secara detail akan disampaikan oleh wali kelas 1. Ini, ya. Lalu untuk kelas 6, mengapa kok tidak diberi? Kelas 6 lebih pada refleksi-refleksi hidup yang sudah diberikan selama ini di sekolah. Ada rekoleksi, ada pemberian motivasi, kemudian juga lebih mematangkan persiapan-persiapan memasuki ke jenjang SMP. Itu. Sehingga memang harapannya lulus dari SD Tarakanita anak-anak betul-betul matang di dalam sikap, perilaku, dan mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat usianya. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lalu Bapak Ibu, ini informasi untuk Bapak Ibu semua, bahwa seandainya ada lomba-lomba secara virtual sekarang ini, putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti lomba apa saja dan akhirnya berhasil, itu bisa foto-fotonya atau beritanya bisa disampaikan ke sekolah. Karena ini akan kami jadikan satu, lalu kami bannerkan, kalau Bapak Ibu pernah ke sekolah, itu dipajang di banner di pintu keluar itu. Selain itu juga kami upload di web Tarakanita, supaya anak-anak merasa bangga dengan prestasinya. Maka kalau seandainya ada kejuaraan-kejuaraan seperti itu, Bapak Ibu bisa mengikuti dan hasilnya bisa disampaikan ke kami. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua sukses dan segera kerasan di SD Tarakanita. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Anggun. Terima kasih kepada Pak Tata atas informasi yang diberikan. Selanjutnya informasi dari wali kelas yang akan disampaikan oleh koordinator kelas 1 kepada Bu Pur, kami persilahkan. Terima kasih Bu Anggun. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Salam sehat selalu. Berikut ini saya, Bu Pur, mewakili guru kelas 1 akan menyampaikan beberapa informasi tentang kelas 1. Informasi tentang kelas 1 di tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama akan kami perkenalkan wali kelas 1 dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1. Next. Untuk wali kelas 1A itu Ibu Margareta Purwantina atau biasa dipanggil Bu Pur, itu saya sendiri, akan mengajar tematik dan agama. Kemudian
Guru kelas 1B, Ege Wikan Anggun Kirana, biasa dipanggil Ibu Anggun, ini mengampu pelajaran tematik dan agama. Kemudian, guru bahasa Jawa, Ibu MM Reni Sukmawati, biasa dipanggil dengan Ibu Reni. Bahasa Inggris, ini akan diampu oleh Ibu Elizabeth Yuyun Nurani, biasa dipanggil Miss Yuyun. Kebetulan Miss Yuyun ini sebentar lagi mau cuti melahirkan, jadi kemungkinan setelah Miss Yuyun cuti akan digantikan oleh Ibu Agustina, ya Bapak Ibu. Ibu Agustina Baninda, biasa dipanggil Ibu Agustin, begitu. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1. Berikut kami sampaikan tata tertib pembelajaran jarak jauh atau tata tertib selama PJJ. Asasnya, Sekolah Dasar Tarakanita Magelang sebagai sekolah yang berpedoman pada pendidikan nasional, pendidikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 menurut prinsip pendidikan Katolik. Peraturan umum yang pertama, peserta didik wajib mengikuti kegiatan PJJ. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung selama 5 hari sekolah dalam seminggu, yaitu dimulai Senin sampai dengan Jumat dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.15. Setiap jam pembelajaran berlangsung selama 25 menit. Waktu istirahat 15 menit. Yang kedua, peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku selama PJJ. Berikutnya, peserta didik wajib mengisi presensi yang disampaikan oleh wali kelas. Mulai besok kami akan mengirimkan presensi, jadi peserta didik wajib mengisi presensi tersebut. Yang berikutnya, keempat, peserta didik mengenakan seragam sekolah atau pakaian sesuai ketentuan yang berlaku ketika PJJ berlangsung. Jadi anak-anak nanti selama PJJ memakai seragam. Seragamnya sesuai dengan ketentuan, nanti kami sampaikan hari Senin sampai Jumat itu seragamnya apa saja. Karena beberapa siswa itu ada yang belum mengambil seragam, maka anak-anak yang belum memiliki seragam untuk SD Tarakanita boleh memakai pakaian seragam TK ataupun pakaian bebas rapi dan sopan. Setelah PPKM berakhir nanti Bapak Ibu bisa mengambil seragam di sekolah. Berikutnya, peserta didik yang tidak mengikuti PJJ karena sakit atau keperluan khusus wajib menyampaikan izin kepada wali kelas. Jadi nanti misalnya putra-putri Bapak Ibu itu belum bisa mengikuti PJJ karena sakit, bisa menyampaikan kepada wali kelas melalui WA secara pribadi. Berikutnya, tata tertib. Peserta didik melaksanakan PJJ di rumah masing-masing dengan menggunakan alat komunikasi bisa berupa HP ataupun laptop atau alat lainnya yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk jadwal pelajaran nanti kami akan share lewat grup kelas nih Bapak Ibu. Berikutnya, peserta didik wajib mengumpulkan tugas setiap mata pelajaran sesuai dengan petunjuk atau aturan yang disampaikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi, seandainya nanti Bapak Ibu guru memberi tugas, maka anak-anak wajib untuk mengumpulkan tugas. Seandainya pada hari itu tidak bisa mengumpulkan tugas karena sesuatu hal, Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu yang mengajar, baik itu wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Berikutnya, tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik dapat berupa teks atau dokumen, dapat berupa video, audio, ataupun yang lain. Peserta didik menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Dalam menyelesaikan tugas-tugas, peserta didik wajib melaksanakan protokol kesehatan. Hal-hal penting yang perlu disiapkan oleh peserta didik
Yang pertama jelas yaitu HP atau laptop ataupun alat yang lain seperti tablet ataupun yang lain. Yang berikutnya kuota, peserta didik wajib memiliki kuota. Buku referensi ini disiapkan oleh sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni, yaitu buku e-book. Tata tertib berikutnya, apabila dalam melaksanakan PJJ, peserta didik melanggar peraturan yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran dari guru wali kelas atau mata pelajaran. Berikutnya, pemanggilan orang tua oleh wali kelas. Bisa berupa telepon ataupun melalui kontak WA, ataupun bertemu langsung. Jenis-jenis pelanggaran dalam PJJ adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga termasuk pelanggaran. Yang kedua, menyalahgunakan jawaban teman untuk kepentingan pribadi. Misalnya, mengganti nama dari hasil pekerjaan teman dengan nama pribadi. Mengupload gambar, audio, atau video yang mengandung unsur bullying, syara, ataupun porno. Dengan sengaja mengancam peserta didik lain untuk memberikan jawaban ataupun mengerjakan tugas. Jika peserta didik selama 3 kali berturut-turut tidak menyelesaikan atau mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Berikutnya, penanganan peserta didik. Setiap kali melakukan pelanggaran, peserta didik dicatat di buku pelanggaran oleh wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran. Jadi kami nanti memiliki buku untuk mencatat pelanggaran peserta didik. Berikutnya, bila peserta didik tidak mengerjakan tugas minimal 2 kali dalam 1 mata pelajaran, guru kelas ataupun guru mata pelajaran akan memberikan teguran kepada peserta didik. Bila peserta didik tidak mengerjakan tugas selama 3 mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran minimal 2 tugas, wali kelas akan memberikan teguran kepada peserta didik melalui orang tua atau wali peserta didik secara lisan, tulisan, ataupun melalui WhatsApp grup, WhatsApp pribadi maksudnya. Bila peserta didik tidak mengerjakan tugas setelah melalui proses bimbingan guru, maka orang tua mengambil dan mengembalikan tugas di sekolah untuk dikerjakan oleh peserta didik. Nah, seandainya nanti peserta didik itu tidak mengerjakan tugas setelah melalui proses bimbingan, ditegur, diingatkan, ditelepon, maka orang tua kami mohon untuk mengambil dan mengembalikan tugas ke sekolah. Bila seluruh tahapan sudah dilakukan tetapi peserta didik tetap tidak mengumpulkan tugas, maka orang tua menandatangani surat pernyataan dan siap menanggung resiko diantaranya yaitu tidak naik kelas ataupun tidak lulus. Kalau kelas 1 tidak naik kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas 1 ini menggunakan daring ya Bapak Ibu. Sampai keadaan memungkinkan untuk PTM. Proses pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp grup kelas. Kami mohon bagi anak-anak yang belum mendownload aplikasi Google Classroom, mohon bisa mendownload melalui Play Store menggunakan HP ataupun menggunakan laptop boleh. Kemudian kami juga mohon bantuan Bapak Ibu nanti untuk mengirimkan akun anak-anak agar nanti kami dapat memasukkannya dalam Google Classroom ini sebagai siswa. Mohon bantuannya nih Bapak Ibu. Nanti bisa di WA-kan ke kami wali kelas 1. Dalam pembelajaran akan ada PJJ interaktif menggunakan Zoom atau Google Meet. PJJ kolaborasi antar mata pelajaran. Selama PJJ akan diadakan doa dan briefing pagi. Jadi selama PJJ nanti selalu akan kami awali dengan doa dan informasi pagi sebelum memulai pembelajaran kepada anak-anak.
Dan anak-anak kami harapkan selama PJJ ini tetap mengenakan seragam, bagi yang belum memiliki bisa menyesuaikan. Penggunaan e-book dalam pembelajaran. Link e-book akan kami berikan menyusul. Lanjut. Pembelajaran setiap hari akan kita mulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 10.15. Pembelajaran pramuka masuk ke dalam jadwal pembelajaran. Nah, kami akan berusaha menggunakan Zoom atau Google Meet setiap hari, meskipun waktu untuk Zoom atau Google Meet ini sangat terbatas, tidak harus sampai pukul 10.15, tetapi tetap kami akan berusaha untuk memfasilitasi anak-anak belajar melalui Zoom ataupun Google Meet. Bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti, nanti bisa akan kami kirimkan rekamannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Berikut ini tema-tema pembelajaran di kelas 1. Ada 8 tema dalam 1 tahunnya. 1 semester terdiri dari 4 tema. Untuk semester 1 terdiri dari tema diriku, kegemaranku, kegiatanku, dan keluargaku. Untuk semester 2 terdiri dari tema pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan juga peristiwa alam. Buku-buku yang digunakan di kelas 1 kemarin sudah kami informasikan. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak semuanya sudah mengumpulkan tugas, menyiapkan alat tulis buku-buku dan juga menyampulnya. Terima kasih sekali. Yaitu terdiri dari buku tulis tematik, buku tulis bahasa Jawa, buku tulis agama, buku tulis halus Tarakanita. Ini kita lewati dulu karena koperasi sekolah belum buka. Buku bahasa Inggris, buku kotak-kotak untuk matematika, dan juga buku tulis PKT. Buku agenda, karena masih PJJ, maka agenda akan kami sampaikan lewat grup kelas. Jadi anak-anak untuk buku agenda ini belum disiapkan, ya. Buku tulis harap diberi sampul coklat atau kalender bekas, bisa diberi nama. Terima kasih anak-anak kemarin sudah melaksanakan ini semua, sudah mempersiapkan dengan baik, sudah menyampul. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Berikut ini KKM atau kriteria ketuntasan di SD Tarakanita, yaitu 75 untuk semua mata pelajaran. Jadi anak-anak minimal harus mencapai nilai 75, seandainya nanti dalam penilaian kok nilainya kurang dari 75, maka kami akan memberikan program remedial. Monggo, lanjut. Teknis penilaiannya, penilaian harian akan dilaksanakan setelah 1 subtema atau 1 kompetensi dasar diajarkan. Nanti setelah 1 subtema kita akan penilaian harian. Penilaian harian ini menggunakan Google Form atau Google Formulir. Penyampaian materi atau tugas nanti akan kami sampaikan melalui Google Classroom, dikolaborasikan dengan WA Group. Lanjut. Untuk kegiatan outing kelas 1, untuk semester 1, belajar mengenal polisi sebagai sahabat anak-anak, serta belajar tentang aturan yang berlaku di masyarakat. Kita akan melaksanakan kegiatan kunjungan ke Polres. Kalau memungkinkan, ini biasanya langsung, tetapi kalau situasinya masih seperti ini, nanti bisa berupa virtual ya Bapak Ibu. Untuk semester 2, materinya tentang pengalamanku, kegiatannya kunjungan ke Akmil dan peternakan sapi. Lanjut. Program remedial akan dilaksanakan 1 kali. Jika hasil remedial mendapatkan nilai lebih dari KKM, misalnya putra-putri Bapak Ibu waktu penilaian pertama nilainya 70, berarti kan belum tuntas. Jadi harus memperbaiki. Nah, kami buatkan program remedial, perbaikan, kok waktu ulangan penilaian kedua nilainya 100,
Nah, maka nilai yang akan diberikan sama dengan KKM, yaitu 75. Itu kalau mereka anak-anak kita remedi. Maka kita usahakan supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan tidak remedi. Jika hasil remedial akan masih mendapatkan nilai di bawah KKM, akan diambil nilai tertinggi antara nilai PH ataupun nilai remedi tersebut. Lanjut. Berikut ini kami sampaikan Bapak Ibu seragam siswa-siswa kita. Untuk hari Senin, ini maaf kok tidak kelihatan yang Senin ya. Untuk hari Senin dan Selasa sama, yaitu seragam merah putih. Kemudian, mohon maaf nggak kelihatan yang Senin. Senin dan Selasa seragamnya merah putih. Kemudian yang Rabu itu seragam kotak-kotak merah. Kamis juga kotak-kotak merah sebagai seragam identitas Tarakanita. Kemudian untuk Jumat seragamnya pramuka. Bagi yang sudah memiliki bisa berdasi pramuka. Bagi yang belum, untuk sementara tidak memakai dasi boleh. Terima kasih. Ini tentang seragam. Lanjut. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon sekali kerjasama dan dukungan para siswa, Bapak Ibu orang tua agar proses PJJ dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Anggun. Monggo Bu Anggun. Terima kasih kepada Bu Bor yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan kelas 1. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, maka kami mohon maaf tidak menyediakan sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan ke dalam link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat pada Zoom ini. Bapak Ibu, rangkaian acara hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Selanjutnya acara akan kita tutup dengan doa penutup. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam memandu acara pada hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Kepada Bu Reni kami persilahkan. Terima kasih Ibu Anggun. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sehingga acara pertemuan kali ini berjalan lancar. Tuhan berkatilah kami yang akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berilah kami kesehatan selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan, masukan, atau saran boleh disampaikan di link presensi atau kepada wali kelas masing-masing juga boleh. Terima kasih Bapak Ibu, boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. sehat. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.